Pemimpin yang adil, doanya pasti sangat mustajab. Seluruh rakyat pasti akan hidup adil, makmur dan sejahtera. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa salah satu doa yang sangat mustajab, yang tidak akan tertolak, pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah doanya al-Imam al-Adil, yaitu pemimpin yang adil, yang arif dan bijaksana. Oleh sebab itulah mengapa channel Al-Mu'allim Center sekarang ini jarang sekali memberikan ijazah amalan zikir dan doa. Karena zikir dan doa yang sangat mustajab itu yang dilakukan oleh pemimpin kita. Oleh sebab itulah mari kita minta doa kepada Presiden Prabowo Subianto atau kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Karena para pemimpin itu berkewajiban li islahir ra'iyah, untuk mengislahkan rakyat, memperbaiki rakyat fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Lah kalau seandainya misalnya ada rakyat yang mengatakan jangan ngece lo, jangan ngenyek lo, jangan menghina lo, masa kita disuruh untuk meminta doa kepada Presiden Prabowo Subianto atau meminta doa kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka? Anda ini stres, apa Anda nggak tahu kalau mereka itu begini dan begitu? Nah, kalau mereka begini dan begitu, kemudian Anda pilih, lalu apa alasannya? Pemimpin itu sekali lagi bertanggung jawab atas seluruh kehidupan rakyatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itulah, jadi rakyat yang cerdas. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang mampu mendoakan seluruh rakyatnya agar hidup sejahtera dunia maupun akhirat. Dan kita ini di Indonesia kan mayoritas beragama Islam, mayoritasnya beragama Islam. Tapi aneh, tatkala memilih pemimpin itu nggak jelas visi misinya apa, tujuannya apa, sehingga tatkala carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kebingungan. Yang salah ini sebenarnya siapa? Apakah para pejabatnya ataukah rakyatnya? Nah, rakyat yang tidak ngerti apa-apa pasti mereka akan teriak lantang menyalahkan para pemimpin. Jangan dulu dah, jangan dulu. Kan pemimpin seperti presiden, wakil presiden itu yang dipilih siapa? Yang dipilih siapa? Artinya yang memilih itu rakyat. Jadi wakil presiden atau presiden dan wakil presiden, kedua-duanya dipilih oleh rakyat. Rakyatlah yang harus disalahkan. Jadi mengapa rakyat memilih? Begitu memilih mereka. Sedangkan seluruh rakyat ini memilihnya tanpa dasar yang jelas. Kan aneh. Nah, kalau menurut saya yang salah itu bukan pejabatnya, bukan juga rakyatnya. Lalu siapa? Yang salah itu sistemnya menurut kami. Jadi salah sistem. Mengapa seluruh rakyat yang masih bodoh-bodoh, yang bahkan banyak yang bejat, ahli maksiat, semuanya dilibatkan untuk memilih pemimpin? Coba bayangkan. Yang namanya rakyat yang masih bodoh, bejat, ahli maksiat itu kan jumlahnya banyak sekali, seperti Bolokurowo. Bolokurowo itu kalau diajak pemilihan menang. Pandawa kalah, Pandawa cuma 5 orang. Nah, Bolokurowo 100 orang. Nah, kalau negara demokrasi yang kebablasan, demokrasi tapi kebablasan seperti Indonesia itu kan niru Amerika. Nah, Amerika kok ditiru ya beda lah. Amerika itu rakyatnya sudah cerdas-cerdas, pinter-pinter. Indonesia belum bisa seperti itu, maka nggak bisa meniru Amerika. Oleh sebab itu langkah terbaik Indonesia itu meniru para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu tatkala memilih pemimpin, walaupun para sahabat Nabi itu pintar-pintar semua, banyak orang yang soleh semua. Jadi para sahabat Nabi itu yang pintar-pintar semua, cerdas-cerdas semua, hafal Al-Quran, hadis, pemberani semua. Nah, nggak ada para sahabat Nabi itu yang pengecut istilahnya. Pengecutnya mereka murtad maksudnya. Nggak ada para sahabat Nabi itu yang pengecut, yang goblok, nggak ada. Apalagi ahli maksiat. Orang-orang terpilih para sahabat Nabi itu, tapi mereka tatkala memilih pemimpin, enggak semuanya dilibatkan. Hanya beberapa orang saja. Ahlul halli wal akdi, Dewan Syuranya itu hanya beberapa gelintir orang saja. Bahkan tatkala pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah di Thaqifah Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan Ansor, mereka musyawarah, hanya beberapa gelintir orang saja mereka sepakat memilih Abu Bakar.
Abu Bakar diangkat menjadi Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala Abu Bakar As-Siddiq wafat, Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada para sahabat yang terkemuka, yaitu al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, sahabat 10 yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ini ada 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Kemudian disuruh musyawarah oleh Abu Bakar. Tapi para sahabat 10 ini menyarankan kepada Abu Bakar, terserah Abu Bakar, siapalah yang kau pilih, maka kami akan menerima. Itu sahabat nih. Negara Indonesia enggak ya, bodoh-bodoh tapi merasa pintar-pintar semua. Akhirnya negaranya carut marut. Carut marut kalau sudah hidup miskin-miskin, menyalahkan pemimpin. Ya nggak bisa begitu dah. Makanya saya menyarankan sistem diubah. Jadi Abu Bakar tatkala mau wafat itu memilih Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi penggantinya. Dan para sahabat yang lain menerima dengan sami'na wa ata'na, itu para sahabat. Nah, kalau orang Indonesia nggak bisa begitu, nah. Ya nggak tahu lah. Makanya sebenarnya kalau saya rasakan Indonesia itu mau dihancurkan, dicarut-marutkan oleh Amerika. Maka menurut kami, ayolah seluruh rakyat Indonesia mendesak kepada DPR RI, kepada MPR untuk mengubah sistem nanti yang memilih para presiden dan wakil presiden bukan DPR MPR lagi, tetapi pilihlah orang-orang yang terpilih, begitu ya. Pilihlah orang-orang yang terpilih, benar-benar terpilih, orang yang taat dari seluruh agama yang ada di Indonesia ini, kemudian memilih pemimpin, begitu. Jadi pemimpin Indonesia itu akan terpilih oleh orang-orang yang terpilih. Jangan seluruh rakyat dilibatkan sehingga suaranya kiai, suaranya profesor, dokter, ya kalah, ndak kalah. Kalau seperti ini terus, negara Indonesia itu carut marut, semakin gelap gulita. Apalagi saat ini, masya Allah, banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa. Yang penting cinta Gibran. Kalau ditanya, Gibran itu kelebihannya di mana? Bingung, jawabnya bingung, kan aneh. Ini negara kita mukanya mau carut marut. Oleh sebab itulah, ya, salah satu doa pemimpin itu yang paling mustajab. Pemimpin yang adil, auranya saja sudah mampu menyebabkan rakyat hidup makmur, adil dan sejahtera. Sebagaimana para nabi dan rasul ketika menjadi pemimpin seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Bahkan seperti Khulafaur Rasyidin ketika menjadi pemimpin, maka seluruh rakyat hidup makmur, adil, sejahtera, meskipun masih ada juga beberapa pemberontakan, tetapi sebabnya bukan kemiskinan, namun sebabnya justru karena kemakmuran. Oleh sebab itulah salah satu doa yang sangat mustajab dan pasti terkabul adalah doanya pemimpin yang adil. Mari kita seluruh rakyat Indonesia minta doa kepada Presiden Prabowo Subianto atau minta doa kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka jika ingin hidup adil, makmur dan sejahtera. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.